Good morning, Maranatha. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk menghidupi hari ini. Biarlah segala aktivitas kami didasari dengan semangat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Kami serahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Pilihan untuk Bertumbuh. Diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 dengan konsentrasi di ayat yang ke-20-nya. Demikian. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kisah hidup tentang pemabuk dari Chili bernama Victor H. Herrera yang hidup penuh dengan kesukaran, di mana sejak kecil ia tidak pernah mengenal sosok ayahnya dan ia keluarga yang tinggal di sepetak kamar saja. Di tahun kedua kehidupan Victor jauh lebih menurun karena berpindah tempat ke tempat di mana semua kejahatan itu dilakukan. Ketika ibunya menikah lagi, kehidupan Victor makin kacau. Ayah sambung dari Victor merupakan pemabuk berat, dan Victor rupanya semakin terbawa oleh lingkungan dan kehidupan ayahnya itu. Setelah Victor menikah dan mendapatkan kehidupan baru, ternyata tidak merubahnya, bahkan semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Victor diketuk hatinya oleh Tuhan setelah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Rut 2 ayat 12 dan juga 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat pertama. Dan kata-kata di dalam bacaan Korintuslah yang membuat Victor menjadi termenung dan memilih untuk berhenti dari hal-hal yang buruk dan juga godaan yang selama ini mengelilinginya. Victor menjauhi kehidupan lamanya yang kacau. Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah pada Injil yang kita baca hari ini. Hal ini menggambarkan mengenai berbagai tanggapan manusia terhadap firman Tuhan dan menggambarkan pentingnya hati yang terbuka dan subur untuk menerima firman-Nya, untuk menerima kebenarannya. Sobat Maranatha yang terkasih, kisah hidup Victor yang akhirnya berubah karena ia memilih untuk bertumbuh, mendalami Alkitab dan mencari makna hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa kita selalu punya pilihan. Entah itu pilihan untuk bertumbuh menjadi yang diinginkan oleh Kristus sesuai dengan firman-Nya, atau pilihan untuk menjalani kebiasaan yang buruk yang mungkin selama ini kita mengikutinya. Jadi bagaimana kita akan memilih jalan hidup kita? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami telah diingatkan oleh firman-Mu. Dalam hidup ini firman-Mu menjadi penuntun supaya kami hidup bertumbuh di dalam Tuhan dalam segala aktivitas kami. Mampukan kami mengingat itu terus ya Tuhan, dan jadikan firman-Mu dalam hidup kami kekuatan kami menjalani hari-hari kami. Tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik, kami selalu diberi pilihan dan kesempatan untuk bertumbuh. Tolonglah kami, ya Tuhan, untuk memilih kehidupan yang benar bersama-Mu
sehingga nafas kehidupan kami seiring dengan firman dan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berharap segala aktivitas kami menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun kami berada. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat kembali visi Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Sedangkan misinya mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sampai jumpa lagi, saudara. Salam integrity, care, excellence.